وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. وأخص بالذكر kepada pimpinan Majelis Taklim Al-Khatibiyah, guru kita bersama Kiai Haji Marhadi Al-Khatibi yang menjadi sebab wasilah berkumpulnya kita pada malam hari ini, dan kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan badannya, amin. Diberkahi kehidupannya, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Khatibiyah dijadikan majlisan mubarakan, amin. Majlis yang berkah, yang manfaat dunia akhirah, amin ya rabbal. Begitu juga salam penghormatan kepada seluruh para alim ulama, bil khusus kepada Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas yang tadi telah hadir bersama-sama kita. Begitu juga kepada Habib Zain bin Umar Al-Attas selaku Ketua DPD Front Persaudaraan Islam Wilayah DKI Jakarta. Begitu juga salam penghormatan kepada Habib Jadid bin Abdul Rahman As-Saggaf, dan kepada seluruh para habaib, para alim ulama, para asatidah, para sepuh, para tokoh yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan semua perjuangannya, amin ya rabbal. Begitu juga salam penghormatan kepada para panitia yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari ini. Begitu juga para donatur yang telah menyumbang baik moral maupun material yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Begitu juga tim hadroh yang begitu luar biasa jumlahnya, serta kawan-kawan dari relawan batik serta para jawara yang ikut bersumbangsi mensukseskan acara pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan semua yang memiliki sumbangsi atas terlaksana dan suksesnya acara malam hari ini. Mudah-mudahan semua jerih payahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya usaha-usahanya diberkahi, yang belum dapat jodoh diantekkan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salih dan salehat, yang sudah dapat keturunan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, ini sekarang udah jam 12, kira-kira masih kuat atau enggak nih?
Kira-kira lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Siap ngaji? Siap ngaji? Takbir! Doain yang ngajinya khusyuk, serius, rezekinya berkah, ilmunya manfaat, berkah dunia akhirat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Anda biasanya kalau di majelis yang lain nambahin doa. Doanya yang gak serius, gak fokus, doanya kebalikan. Doa begitu juga jangan. Hah? Lu mau ngobrol kayaknya lu. Jadi lanjut ngaji nih. Cuma muka lu muka lapar kayaknya nih. Ah, Bu. Lanjut jangan, Bu. Lanjut jangan. Benar. Ah, tadi ibu ngobrol mulu nih. Saudara, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu warning kepada kita. Mengingatkan kepada kita konsekuensi kita mengucapkan kami beriman, mengucapkan kami percaya kepada Allah, itu bukan tanpa konsekuensi. Artinya apa? Ketika kita mendakwakan diri kita beriman, itu bukan tanpa ada ujian, bukan tanpa ada tantangan, di mana Allah Subhanahu wa taala am hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah katakan, janganlah manusia itu menduga kalau mereka akan ditinggalkan oleh Allah ketika mereka mengatakan kami beriman, kami percaya, kami bertakwa, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah. Waqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh Allah telah betul-betul menguji orang-orang yang datang sebelum mereka. Artinya apa, saudara? Ketika kita mengatakan amanah, kami beriman kepada Allah, kami yakin kepada Allah, kami bertakwa kepada Allah, maka ucapan tersebut bukan tanpa ujian, bukan tanpa ibtila. Artinya apa, saudara? Orang yang beriman yakin percaya kepada Allah, ya konsekuensinya dapat surga, alhamdulillah. Tapi kalau kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan al-jannah mahbalash, surga itu enggak gratis. Betul? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau nginep di hotel bintang 5, kira-kira bayar apa gratis? Bayar. Bayar apa gratis? Mau pernah nginep loh? Hah? Hotel bintang 5 fasilitasnya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Saya pernah dulu. Bintang 7 sering, betul? Cuma koyo. Betul? Saya mau tanya, orang masuk hotel bayar atau tidak? Saya mau tanya, hotel yang bayarnya mahal fasilitasnya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Hotel saja yang di dunia dengan fasilitasnya itu tidak gratis, betul? Perlu punya biaya, betul? Nah, sedangkan sekarang surga, saya mau tanya, surga sama hotel mana lebih mewah? Hotel atau surga? Hotel sama surga? Surga. Surga jangankan belum minta, sudah baru terbesit di hati udah langsung dapet. Alhamdulillah, nikmat. Tasur nazirin, bagaimana surga itu nggak ada di benak kepala kita, keindahannya. Bahkan salah satu arsitektur dari Jerman, saudara, masuk ke dalam ajaran agama Islam cuman karena dengar informasi dalam Al-Quran bahwasanya surga itu mengalir di dalamnya tajri min tahtihal anhar, di bawah surga itu akan mengalir sungai-sungai. Ternyata dia seorang arsitektur coba merancang sebuah rumah dibangun dengan konsep yang Allah informasikan sebagai bentuk surga. Ketika dia bangun bangunan seperti itu, dia merasakan satu kenikmatan yang nggak pernah dia pelajari dalam dunia bangun membangun, saudara. Akhirnya karena ucapan itu saja,
seorang arsitektur Jerman masuk Islam, alhamdulillah. Artinya apa saudara? Surga ini punya kenikmatan luar biasa. Nah, artinya apa? Kalau surga begitu luar biasa keindahan dan kemewahan kenikmatannya, masuk surga nggak begitu saja, ada ujiannya. Makanya Nabi mengatakan apa saudara? Al-jannah bifat bil makarih. Surga itu bentangannya perkara yang nggak enak, perkara yang berat, perkara yang sulit. Makanya bagi orang dunia sijnul mukminin, dunia itu penjara orang yang beriman. Wa jannatul lil kafirin, surga bagi orang-orang kafir. Saya mau tanya, kira-kira penjara itu enak apa enggak? Enak apa enggak? Enak apa enggak? Mau ke penjara? Katanya. Cuma ada orang masuk penjara nonton tenis. Ada nggak yang begitu? Ada katanya masuk penjara jalan-jalan ke Singapura. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Saudara, artinya apa? Ketika kita mengucapkan amanah, kita beriman pasti ada ujiannya, saudara. Artinya apa? Ada ibtila, ada ujian. Makanya dulu para sahabat-sahabat Nabi, ada Bilal bin Rabah mengatakan Allahu Ahad, disiksa sama Tuhannya. Ada Ammar bin Yasir, punya ayah bernama Yasir, punya ibu namanya Sumayyah, disiksa, saudara. Dan ini menjadi sebab nuzul ayat ini, saudara. Artinya apa? Saya mau ingin tekankan, setiap kita beriman kepada Allah, yakin percaya kepada Allah, mengakui kebenaran ajaran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus siap dapat ujian. Kalau kita lolos ujian, naik kelas. Kalau kita berhasil bersabar, tegar, pegang teguh ajaran Allah, insya Allah akan selamat dunia akhirat dan dapat hadiah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka saya mau tanya orang-orang yang hadir di sini, ini orang mana? Pondok Kelapa, emang gak ada kelapa ini? Namanya doang ini. Jangankan pohon nih, kelapa ini gak ada. Saya mau tanya, orang-orang yang beriman kalau diuji kira-kira siap sabar tidak? Siap tegar atau tidak? Itu konsekuensi iman. Makanya saudara, saya ingin sampaikan, kita nih umat Islam di Indonesia ini, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sering dapat ujian, sering mendapatkan serangan-serangan yang tujuannya adalah untuk merusak pemahaman umat Islam, untuk mengelabui ajaran umat Islam, merusak akidahnya, merusak syariatnya, merusak daripada akhlaknya. Makanya banyak aliran-aliran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat ini bertebaran di negeri kita Indonesia. Makanya saudara, Allah sudah ingatkan kepada kita. Allah kasih tahu nih karakteristik umat itu seperti apa sih? Karakteristik ajaran Islam itu seperti apa sih? Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah yang kasih tahu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian, hei umat-umat Islam, hei umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasatan, umat pertengahan. Maksudnya umat pertengahan apa? La ifrat wa la tafrid. Tidak berlebih-lebihan dalam menerima agama, wa la tafrid, dan tidak juga berlebihan dalam menolak agama. Itu namanya umat pertengahan. Bahasa kerennya umat moderat. Umat apa? Umat apa? Umat apa? Jarang makan keju sih lu. Ngomong moderat susah banget kayaknya. Umat moderat. Umat apa? Umat apa? Moderat. Artinya apa saudara? Umat Islam itu Allah sendiri yang kasih tahu. Ini ajaran umat Islam sudah ajaran pertengahan.
berlebih-lebihannya dan tidak ada kekurangannya. Makanya Allah sendiri yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan agamaku dan telah aku paripurnakan ajaranku. Saya mau tanya, ayat Al-Quran berarti Al-Quran kalam siapa? Jawab yang kompak. Al-Quran kalam siapa? Al-Quran kalam siapa? Saya mau tanya, kalau kalam Allah mungkin benar atau pasti benar? Pasti benar. Mungkin benar atau pasti benar? Pasti benar. Yakin dengan firman Allah? Percaya dengan firman Allah? Takbir. Berarti saya mau tanya, kalau Allah bilang agama Islam sempurna, yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Tahu-tahu ada orang zaman sekarang mengatakan agama Islam belum sempurna, mesti disempurnakan. Percaya Allah apa percaya orang? Ya Allah. Percaya orang atau percaya orang? Kan gunanya dua kali tadi. Ini ada profesor mengatakan, oh ini agama Islam perlu dimoderasikan, perlu modernisasikan. Saya mau tanya, Allah mengatakan Al-Quran agama Islam sudah sempurna. Ada profesor bilang agama Islam mesti disempurnakan. Ikut Allah, ikut profesor. Percaya Allah apa percaya profesor? Percaya Allah atau profesor? Allah yang kasih tahu agama kita sudah sempurna. Kenapa saya perlu tekankan ini, saudara? Karena saat ini ada upaya, dan upaya ini dilegitimasi oleh pemerintah pusat dan digelontorkan dana dengan nilai yang nggak kecil, jumlahnya miliaran, bahkan di tahun 2022 ini ditingkatkan nilainya sampai triliunan. Tadi Allah sudah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Islam itu, ajaran Islam itu ajaran pertengahan, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebih-lebihan dalam memahami. Emang pemikiran ifrat itu seperti apa, saudara? Pemikiran yang dinamakan radikal. Bagaimana pemikiran radikal? Saya akan kasih contoh dua. Boleh kasih contoh? Boleh kasih contoh? Boleh kasih contoh? Nggak boleh, gue pulang nih. Oh boleh. Ada dua, satu soal jihad, dua soal rumah tangga. Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilul musyrikina kaffah. Hei orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang musyrik kaffah, secara total. Orang radikal melihat ayat ini memandang dengan pandangan ifrat. Apa itu ifrat? Menerima agama secara berlebihan. Dia baca ayat ini, oh berarti di mana ketemu orang Kristen, di mana ketemu orang kafir, maka bunuh saja, berantai saja, habisi saja. Saya mau tanya, pemikiran kayak begini bahaya nggak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Berarti saya mau tanya, pemikiran radikal bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Ini pemikiran bahaya. Lawan radikal ada pemikiran, ada ifrat, ada tafrid. Siapa yang berpikiran tafrid? Yang menolak secara berlebih-lebihan. Itu kalangan liberal. Liberal bilang apa? Tuh, lihat Al-Quran. Masa orang kafir, orang baik dibunuh? Padahal kan orang kafir nggak perangi orang Islam, kok dibunuh? Artinya ayat ini sudah tidak relevan di zaman sekarang. Berarti ayat ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Harusnya ayat ini dihapuskan dari Al-Quran. Saya mau tanya, pemikiran liberal kayak begini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Berarti saya mau tanya, tadi pemikiran radikal bahaya atau tidak? Liberal bahaya atau tidak? Nah sekarang Islam bagaimana memahaminya? Kan tadi Allah katakan umat Islam itu umat wasat, umat pertengahan. Emang gimana cara memahaminya? Saudara, dalam memahami ayat ini nggak bisa satu ayat. Di dalam ajaran Islam, orang kafir itu dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa? 4.
keempat. Yang pertama ada namanya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Orang di luar Islam yang ada di negara Islam, yang diikat dengan perjanjian dengan negara Islam dan membayar kewajiban jizyah, sehingga mereka di dalam tanggung jawab keamanan negara Islam, sehingga darahnya haram untuk ditumpahkan, saudara. Berarti saya mau tanya, kafir zimmi boleh nggak dibunuh? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kafir zimmi nggak boleh, haram darahnya ditumpahkan. Bahkan Nabi mengatakan, man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu khasamtu yaumil qiyamah. Siapa orang jangankan membunuh, mengganggu orang kafir zimmi, saya akan jadi musuhnya yaumil qiyamah. Saya mau tanya, kalau kita jadi musuh Nabi, kira-kira masuk surga, masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Berarti saya mau tanya, ajaran agama Islam indah tidak? Indah tidak? Indah, sudah. Kafir zimmi nggak boleh dibunuh. Ada lagi kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Orang di luar agama Islam, di luar negara Islam, yang antar negara Islam dengan negara tersebut punya perjanjian damai. Ada perjanjian ekonomi, ada perjanjian politik, maka warga negara tersebut, orang kafirnya haram untuk dibunuh darahnya. Berarti saya mau tanya, kafir mu'ahad boleh nggak dibunuh? Jawab yang kompak, kafir mu'ahad boleh nggak dibunuh? Boleh atau tidak? Yang ketiga ada kafir musta'man. Apa itu kafir musta'man? Orang kafir di negeri kafir yang dizalimi oleh penguasanya, kemudian dia keluar dari negaranya, masuk ke negara Islam, minta diamankan, minta suaka politik sehingga diamankan oleh negara Islam, maka kafir itu namanya kafir musta'man. Kafir musta'man haram darahnya ditumpahkan di dalam ajaran Islam, saudara. Berarti saya mau tanya, kafir musta'man boleh nggak dibunuh? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada lagi saya mau tanya, kafir zimmi boleh nggak dibunuh? Kafir mu'ahad boleh nggak dibunuh? Kafir musta'man boleh tidak dibunuh? Boleh, saudara. Sedangkan jenis yang keempat ini namanya kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Orang kafir yang memerangi umat Islam